laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaitu program Serambi Islami. Dan tentunya seperti biasa kita akan membahas tema yaitu memenuhi panggilan Allah. Tadi sudah sama-sama kita bertalbiyah dan tentunya sangat menyentuh sekali hati kita. Semoga kita semua yang menyaksikan acara ini, semoga Allah mudahkan kita untuk pergi umroh maupun haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih buat Rodo Voice dan tentunya kali ini juga bersama jamaah dari Himpunan Qori'ah Mahasiswa UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama Ustadz Mahfuzul Huluki. Ustadz, Ya. kalau ngedenger talbiyah tuh kayaknya punya kerinduan untuk Betul. bisa berangkat umroh ataupun haji ya. Gitu Ustadz. Setiap orang saya rasa, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan, begitu ya. Walaupun mungkin belum pernah ke sana, tapi kalau baca itu tuh rasanya beda. Beda bener ya. Tapi memang bicara haji kan bukan semata-mata karena kemampuan finansial ya, tapi karena niat dan ikhtiar, doa. Seperti gimana Ustadz? Iya banyak kalau kita lihat ya, orang-orang yang mungkin secara finansial mampu. Mungkin bukan hanya mampu, lebih bahkan gitu ya. Tetapi bagaimana Allah tidak atau belum takdirkan untuk bisa berangkat ke sana. Bahkan mungkin saudara kita yang mungkin berkekurangan, banyak yang sudah bisa berangkat haji ya. Ada yang tukang rongsok berangkat haji, ada yang tukang beca berangkat haji, tukang bubur naik haji. Jadi banyak sekali. Bahkan ada orang yang naik sepeda bisa sampai ke Tanah Suci. Masya Allah. Berarti karena memang ada niat dan ikhtiar dan doa yang luar biasa. Nah oleh karena itu seperti apa nih tema yang akan kita bahas? Tentunya bersama narasumber kita, langsung saja kita sambut beliau, Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah Ketua Departemen Dakwah PB Matlaul Anwar, dosen tafsir UIN Jakarta. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngebahas tentang haji nih Ustaz. Pengen ya Allah. Semuanya pada pengen? Mau? Ada ongkosnya? Ada. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimampukan. Amin. Amin. Ustaz, silakan Ustaz duduk. Tapi itu ya Ustaz ya, memang kalau bicara haji itu tadi apa yang sudah disampaikan ya sama Ustaz Mahfuz, bicara nggak semata-mata bicara finansial, walaupun haji adalah salah satunya adalah karena kemampuan juga itu ya, kemampuan baik secara fisik, spirit maupun juga kemampuan secara finansial. Tapi ternyata banyak yang memang bisa berangkat walaupun secara finansial enggak gitu ya Ustaz. Nah itu yang terjadi Ustaz ya. Nah tentunya Ustaz silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah, baik yang berada di studio maupun dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, Ustaz Hafidh, Ustaz Mahfuzul Khuluki, teman-teman Raudhah Voice dan Himpunan Qori'ah Mahasiswa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang haji, Masya Allah, ini merupakan penggenap dari rukun Islam kita, Masya Allah. Maka ketika kita berbicara tentang haji, sesungguhnya kita sedang berbicara napak tilas kehidupan kita yang sesungguhnya.
kita terlahir tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan napak tilas haji kita melalui kain ihram yang kita pakai hanya 2 helai saja. Sama seperti ketika kita berpulang ke rahmatullah hanya membawa kain kafan. Baik. Maka seperti itulah haji kita. Masya Allah. Baik Ustadz, nanti diperjelas lagi ya tentang tema kita yaitu memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema memenuhi panggilan Allah. Baik, lanjutkan Ustadz, silakan. Memenuhi panggilan Allah paling tidak ada 3 panggilan. Allah itu kepada semua kita umat manusia. Yang pertama adalah panggilan azan di setiap waktu sholat kita. Allah memanggil kendati muadzin yang mengumandangkan hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena di dalam sholat ada hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Di balik sholat itu kita sesungguhnya dipanggil oleh Allah. Mari kita semua jadi orang yang falah, orang yang sukses, orang yang beruntung. Ini panggilan yang pertama. Maka ketika muadzin memanggil kita, yang sesungguhnya esensinya panggilan dari Allah, maka tunaikan sholat itu. Yang kedua adalah panggilan umroh dan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Siapa yang tidak rindu dengan panggilan labbaik? Kemari kata Allah, labbaik. Tunaikan haji, umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan ibadah haji dan umrahmu karena Allah. Sebelum datangnya panggilan yang ketiga, apa itu? Panggilan kematian kita. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum datang panggilan Allah yang ketiga ini, yuk semua saya mengajak Ustaz Hafidh, Ustaz Mahfudul Khuluki, Raudhah Faiz, teman-teman hikmah, para pemirsa Serambi Islami, mari kita tunaikan ibadah haji dan umrah. Di awal tadi dibahas, memang umrah dan haji itu hanya untuk orang kaya? Tidak. Kalau hanya untuk orang kaya, mestinya orang-orang miskin nggak ada kesempatan dong. Tukang rongsokan naik haji, bapak-bapak naik haji, tukang bubur naik haji. Tidak ada jaminan yang kaya raya akan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tinggal siapa yang mau dan berupaya memenuhi panggilan Allah. Maka itulah yang disampaikan oleh Allah melalui surah Ali Imran ayat 97. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Maka bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Ayat ini adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun ada pendapat yang lain menurut para ulama, kewajiban ibadah haji itu berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu, ibadah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena siapa-siapa. Bukan karena enggak enak sama tetangga, bukan enggak enak sama atasan karena sudah haji, bukan enggak enak sama jemaah yang lain, ya. Maka mengerjakan ibadah haji dan umrah itu karena Allah semata. Maka itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istita'ah di sini banyak sekali pandangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan istita'ah dalam haji ini adalah bekal finansial, azad. Ada juga kendaraan, unta atau ar-rahilah. Ada juga misalnya pandangan Imam Al-Mawardi memberikan paling tidak 3 pandangannya terkait dengan istita'ah. Yang pertama, istita'ah dipahami sebagai istita'ah dari sisi finansial, dari sisi keuangannya. Memang kita menunaikan ibadah haji itu harus kuat keuangannya. Gabungan antara semua ibadah, ibadah maliyah, ibadah jasadiyah, ibadah ruhaniyah tergabung dalam ibadah haji. Ibadah badaniyah karena memang harus fisiknya kuat. Kita tawaf memerlukan antara 15 sampai 30 menit. Setelah tawaf, lalu kemudian kita sa'i, ya. Setelah sa'i, tahallul dan seterusnya, apalagi ketika lontar jumrah. Dari maktab ke lontar jumroh itu antara 3 sampai 5 kilo. Masya Allah. Maka butuh kekuatan fisik. Jasadiyah.
Selain itu maliyah juga harus kuat. Masya Allah di kita ini dari 30 sampai 50 juta ya. Iya. Yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sudah diatur oleh Kementerian Agama. Tetapi tidak mengecilkan semangat kita untuk menuju Baitullah. Kenapa? Karena ibadah haji itu perlu juga selain jasadiyah, jasmaniyah, ada maliyah, juga ibadah ruhaniyah. Inilah pengalaman yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Apatah lagi di awal saya katakan bahwa ibadah haji itu adalah memenuhi atau melengkapi dari rukun iman yang 5 itu, yakni ibadah haji ke Baitullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jadi semangat buat kita ya. Jangan patah semangat untuk merasa tidak yakin untuk bisa berangkat haji karena kemampuan secara finansial. Tapi Allah punya cara untuk kita bisa berangkat. Tentunya kita akan panggil narasumber berikutnya, yaitu narasumber bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut beliau. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Maslakul Muqarrabin, pembimbing haji dan umroh. Dan langsung saja kita sapa Ustadz Zaki Mubarok, SOSI CDAI. Padanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Senang banget kehadiran lagi nih. Silakan. Kedatangan Ustadz lagi yang kesekian kali bisa jumpa dengan Ustadz Zaki. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Ini sehat-sehat. sepertinya lagi sibuk ya, karena kan Ustadz juga salah satu pembimbing haji dan umroh ya. Berarti lagi aktivitas Alhamdulillah. sibuk ya? Kemarin sempat Idul Fitri di sana. Idul Fitri, selama Idul Fitri sampai tanggal pertengahan Syawal. Ntar insya Allah tanggal 2 Juni ya baru bisa berangkat haji lagi insya Allah. Mohon doanya Ustaz, mohon doanya semuanya. Amin, ya Terutama Allah. Pak Kiai ini beliau Masya Allah. yang luar biasa, bolak-balik juga beliau. Baik, Ustadz, kan tema kita adalah tentang memenuhi panggilan Allah. Tadi kalau Ustadz Hasani sampaikan gitu ya, ada faktor ruhiyah, Iya, ya, benar. kemudian badaniyah, Iya. maliyah, Iya. gitu ya. Dan mungkin satu lagi ada kali, kuota niah. Iya, benar. Kuota nih ya. Kuota niah, ya, karena ada yang orang udah sanggup, udah bayar, niat udah kuat, tapi ternyata kuotanya belum dapat, Benar. gitu ya. Iya. Bagaimana menurut Ustadz dengan tema kita memenuhi panggilan Allah? Seperti apa tuh Ustadz? Silakan. Jadi kalau berbicara mengenai kuota, sebenarnya ini kapasitasnya dari Departemen Agama Ustaz ya. Cuma sedikit untuk membahasnya. Banyak sekali jamaah yang bertanya, Ustadz saya mau daftar haji atau umroh dulu ya. Kalau ada yang nanya mau daftar haji atau umroh dulu, biasanya saya akan lihat usianya berapa. Oh, gitu. Ya. Kalau usianya sudah di atas 50 tahun, di atas 55 atau bahkan di atas 45. Karena kalau untuk wilayah Jabodetabek saat ini, kurang lebih untuk waiting listnya hampir sekitar 25 tahun sampai 30 tahun. Jadi kalau kita daftar usia kita 50 tahun, insya Allah nanti usia 75 tahun kita berangkat. Tapi masalahnya tidak tahu berangkat kemana. Itu Ke dia. tanah suci atau tanah yang lain. Tanah kusir. Tanah kusir bisa jadi. Itulah yang jadi pertanyaan. Karena itu kalau misalnya umurnya masih 20, 30 atau 40 mungkin. Ya silakan kalau memang mau berangkat daftar haji, kita tunaikan yang wajib terlebih dahulu, itu jauh lebih afdol. Kita daftar terlebih dahulu, masalah nanti berangkat atau tidak, itu adalah urusan Allah. Tapi kalau memang usianya sudah 65, udah 70 tahun, itu lebih baik ya kalau memang dia benar-benar mau untuk berangkat melihat ke tanah suci, yang lihat Ka'bah segala macam, bismillah kita daftar umroh bareng. Baik, Ustadz tahan dulu ya Ustadz mengenai penjelasan kita tentang tema memenuhi panggilan Allah. Dan tentunya akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa yang masih semangat dan setia. Dan kita akan terus lanjutkan kajian kita dengan tema memenuhi panggilan Allah. Dan tentunya tadi sudah disampaikan bahwasannya antara umroh dan haji mana yang lebih diprioritaskan, ternyata bisa dilihat dari usia dan juga dari segi kemampuan, seperti itu Ustaz ya. Lalu seperti apa nih supaya keberangkatan kita, haji kita itu benar-benar
mendapat predikat haji yang mabrur dan mabruroh? Seperti apa yang bisa ya, silakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah, kalau guru saya bilang kita harus bawa nasi ternyata kalau ke sana. Iya, nasi nggak usah bawa kan di sana udah ada. Ustaz. Banyak, cuma nasinya beda dengan kita. Oh, nasinya apa tuh, Ustaz? Nasi itu artinya singkatan. Nasi 4 huruf, N-A-S-I. Oh gitu. Nah, N-nya itu adalah niat. Yang pertama, untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur atau umroh yang mabrurah, kita harus punya niat yang lurus. Tadi Ustadz Hasin udah nyinggung, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillahnya ini yang bikin berat. Karena ibadah haji, ibadah umroh itu adalah ibadah yang sangat rentan sekali dengan riya. Rentan sekali dengan kesombongan. Kenapa begitu, Ustaz? Dari awal untuk keberangkatan haji, keberangkatan umroh, yang berangkat 1 orang, yang nganter 1 RT. Wah, iya bener. Pengen dilihat, wah haji, wah umroh, duitnya banyak. Nanti saya pulang, jangan ada manggil lagi Zaki Mubarak ya, Haji Zaki. Oh, nggak dipanggil haji. Nah, jadi rentan sekali. Niatnya harus dibetulin, niatnya harus dilurusin. Nanti ini akan berdampak sampai nanti kita ke sana. Kalau nanti udah sampai Mekah, sampai Madinah, kalau niat kita bukan karena Allah, akhirnya yang ada di sana habis kuota kita buat selfie. Bukan untuk baca Quran. Tiap hari selfie, tiap sudut selfie. Ngabarin saya lagi di Arafah, ngabarin saya lagi depan multazam, sampai kita lagi tawaf, bla 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 segala macam. Niatnya harus dibetulin dulu. Ya. Yang kedua, amal ibadah. Perbanyak amal ibadah selama di sana. Tidak hanya sholat kita. Kita sholat pahalanya 100.000 kali lipat. Kita baca Quran pahalanya 100.000 kali lipat per hurufnya. Kalau di kita di Indonesia 1 huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Maka pada saat nanti kita baca di Masjidil Haram, kita khatam Al-Quran, kita baca Al-Quran di Masjidil Haram, 1 huruf dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi kita baca 1.000 kali lipat pahalanya. Luar biasa. Tidak hanya sholat, ngaji, zikir, bahkan kita bersedekah. Bahkan Ustadz Hafiz nih, waktu pertama kali dulu saya umroh, itu orang-orang emak-emak ya, jamaah-jamaah pengajian ibu-ibu, Pak Ustadz mau umroh ya, saya nitip dong Pak Ustadz, nitip uang buat amal katanya di Masjidil Haram. Karena mereka tahu ya Allah, beribadah di sana, bersedekah di sana, kita bersedekah 100.000, pahalanya diganjar oleh Allah seakan kita bersedekah 100.000 kali lipat dari 100.000. Karena itu untuk mencapai haji yang umroh, yang mabrur, umroh yang makbulah, harus ada nilai ibadah plus. Beda. Harus kita bedain dengan ibadah kita ketika kita ada di rumah kita. Harus ada kelebihannya. Yang ketiga adalah NAS. Sabar. Ujian haji, ujian umroh, Masya Allah. Sabarnya. Mulai dari, nggak usah kita bicara nanti di Mekah di Madinah. Mulai dari pendaftaran aja kita udah harus sabar. Mulai dari awal daftar kita harus sabar. Betul. Haji tadi, Masya Allah, untuk DKI Jakarta, Jabodetabek hampir 25 tahun sampai 30 tahun. Saudara-saudara kita Ustaz yang ada di Madura, yang ada di Makassar, konon kabarnya sampai 40 tahun nih Ustaz ya. Karena luar biasa giroh mereka untuk berangkat haji. Saudara-saudara kita yang di Madura dan di Makassar luar biasa besar. Nah, pada saat itu Masya Allah ya Rob, sabar itu sangat-sangat ditentukan. Mulai dari kita mau makan, nanti antri di hotel, nanti kita mau ibadah, masuk Masjidil Haram itu harus sabar. Masuk ke makam Nabi itu harus sabar dulu sebelum corona, sebelum Covid. Kita mungkin merasakan masuk ke Raudhah, ke makam Nabi, harus desek-desekan. Jangan sampai ketika kita desek-desekan, kita berbuat zolim sama orang. Nilai ibadah kita jadi berkurang otomatis. Karena kita sempat sikut orang lah, kita sempat dorong orang lah, malah mengurangi nilai ibadah kita. Harus ada sabar di sana. Ya Allah, belum lagi ketemu nanti teman sekamar kita. Kan rata-rata kita mah paketnya paket ekonomis ya. Yang sekamar berempat begitu. Berempat belum tentu saudara kita yang kita tidak tahu karakternya. Kadang-kadang mah di kamar bikin kesel, lelet amat sih. Kita udah mau ke masjid, pengen ditinggal, tapi minta tungguin. Nah, itu benar-benar segala. Yang terakhir I-nya adalah harus penuh dengan keimanan. Tahan Ustadz, mengenai I-nya nih seperti siap. Tentunya menarik sekali ya. Saya pikir
berangkat ke sana bawa nasi, benar-benar bekal nasi gitu ya. Ternyata ada arti yang sungguh luar biasa dari singkatan dari nasi, niat, amal ibadah, sabar, dan terakhir adalah iman ya. Tapi tahan, nanti akan dijelaskan di segmen berikutnya. Nah, kemudian nih kepada Ustaz Hasani ya mengenai haji yang tentunya kita pastinya kepengen banget nih bisa berangkat haji, kepengen banget bisa sampai ke tanah haram, Masjidil Haram dan juga Madinah Al Munawwaroh. Nah, hal-hal apa saja yang bisa menyemangati kita agar juga bisa berangkat haji buat orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Silakan Ustaz. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang memiliki keimanan pasti pengen menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh tanpa terkecuali. Baik yang punya, yang tidak punya pun sama. Keinginannya kuat pasti pengen menunaikan ibadah haji maupun umroh. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah, bagaimana yang kekurangan? Bagaimana yang punya keterbatasan, baik keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan maliyah, jasadiyah, jasmaniyah, dan yang lain sebagainya. Tentu Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita bisa dapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Misalnya ba'da salat subuh kita berjamaah, sebelumnya kita menjalankan salat sunnah qabliyah subuh. Lalu kemudian kita salat subuh berjamaah, mendengarkan tausiah, kita mengkaji Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah, lalu sampai waktu syuruk kita salat sunnah 2 rakaat salat sunnah syuruk, maka itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Taman, sempurna. Itu di tanah air. Belum lagi tadi kata Ustaz Zaki, di tanah suci, Masya Allah. Kenapa kita semua pengen berangkat ke tanah suci? Salah satu kemuliaan dari tanah suci, dan ini menjadi bagian penting dari rentetan kemuliaan Al-Quran sesungguhnya. Al-Quran mulia, tanah haram mulia, karena kemuliaan Al-Quran turun di Makkah Madinah. Dan itu menjadi tempat turunnya Al-Quran. Maka karena berkah Al-Quran, maka tanah haram yang dulu tandus, kering, kerontang, menjadi tanah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan 2 kota ini dikenal dengan kota Haramain, 2 kota suci, Haramain Asy-Syarifain, 2 kota suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 rakaat kita menjalankan sholat di Masjidil Haram sama seperti kita menjalankan sholat 100.000 rakaat di tempat yang lain, atau mendapatkan 100.000 kebaikan ketika beramal saleh di tanah suci. Di Madinah ada Masjid Nabawi, 1 rakaat kita sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya sama seperti kita menjalankan 1.000 rakaat di tempat yang lain. Betapa mulia, betapa hebat tempat ini. Kenapa menjadi hebat? Karena sesungguhnya memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita berlomba-lomba, dan Indonesia termasuk menjadi negara yang paling banyak jamaah haji dan umrohnya. Di semua tempat ketemu orang Indonesia. Yang belanja orang Indonesia. Yang belanja orang Indonesia, sampai yang melayani pun bisa bahasa Indonesia. Halal gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena kemuliaan itulah. Lalu bagaimana kita yang tidak punya ini? Tentu dengan amalan-amalan yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita sholat Jumu'ah itu sama seperti sesungguhnya kita beramal amal-amal soleh yang lainnya. Ketika kita belum mampu ke tanah suci, maka beramal seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah dipanggil jauh-jauh hari. Bahkan bukan hanya di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di masa sebelum itu Nabiullah Ibrahim sudah memanggil kita wa'adzin finnas, tunaikan ibadah haji, tinggal kita mau menjemput apa tidak panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita memantaskan diri, biarkan Allah dengan caranya memanggil kita. Yang ini hadir qari-qari'ah, saya berangkat umroh pertama kali justru karena hadiah ketika MTQ nasional berangkat. Masya Allah. Ada para hafidh Al-Quran dihadiahi berangkat haji. Ustadz hafidh, yang hafidh, Masya Allah, Amin ya Allah. berangkat umroh. Amin. Karena berkah jadi host di mana-mana, Masya Allah. Ustadz Zaki yang membimbing ibadah haji umroh berangkat gratis. Dalam sepanjang sejarah nggak pernah bayar, dibayar. Amin. Masya Allah, ketika Allah ingin memuliakan kita, Masya Allah. Ahlul Quran kita, Ustadz Mahfudul, Masya Allah. Dengan kesempatan dan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya di akhir tadi, bukan di akhir ya, maksudnya tadi kan ada I ya. I. Ustaz Zaki. I itu iman. Penjelasannya seperti Itu apa? Ustaz? adalah I terakhir iman, ya. Yang berarti iman adalah kita harus bawa iman yang kuat ketika kita berada di tanah suci. Pernah ada Ustaz Hafiz yang daftar haji. Pada saat daftar haji, Pak Ustadz saya mau daftar, oh maaf bukan haji umroh, saya mau daftar umroh Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya, boleh nggak Pak Ustadz? Saya umroh tuh nggak ngerti sholat, saya nggak ngerti baca Quran, saya masih awam ilmu agama. Dan yang terpenting Pak Ustadz, dibuka bajunya. Ternyata buka baju, tato semua di sini. Kira-kira kalau umroh seperti ini diterima atau enggak ya? Tuh. Tapi ternyata subhanallah di sana, dia niatnya ikhlas lillahi ta'ala, penuh dengan keimanan kepada Allah. Ketika sampai di Masjidil Haram, luar biasa. Dahsyatnya ibadahnya melebihi kita-kita yang selama ini mungkin terlihat alim ketika kita di musola. Yang terlihat mungkin ketika kita alim, ya mungkin di tengah masyarakat kita sering datang ke pengajian, sering duduk di masjid. Dia yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan sama sekali di musola, jarang sekali. Karena dia posisinya kerjanya pada saat itu sebagai security ya. Tapi anehnya semuanya tato semua di sini. Tuh. Pada saat itu dia bilang, ya Allah Pak Ustadz, ini benar-benar saya menemukan nikmatnya saya benar-benar ibadah di sini. Sehingga hampir setiap malam ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, selalu i'tikaf. Mungkin melebihi i'tikaf kita-kita yang kita anggap mungkin keimanan kita jauh lebih baik daripada beliau. Tapi ternyata ketika sampai di sana, karena kemauannya yang kuat, karena niat untuk hijrahnya, niat untuk kembali kepada Allahnya yang kuat, subhanallah, hampir setiap jam 1 sudah bangun. Jam 2 dia udah ada di masjid. Padahal pada saat itu kita kan umroh capek ya, artinya schedule umroh itu padat ketimbang haji ya. Jam 9, jam 10 kita baru istirahat di hotel. Tapi luar biasa, beliau jam 2 udah ngajakin sholat tahajud. Karena kenapa? Keimanan. Artinya Allah memanggil kita untuk berhaji atau umroh tidak hanya orang-orang yang rajin ke masjid. Tidak hanya orang-orang yang pandai baca Quran, tidak. Tapi ternyata ketika Allah sudah berkehendak, Allah mentakdirkan, ternyata seorang preman pun banyak yang dapat berangkat umroh. Orang yang gak ngerti sholat pun masih banyak berangkat umroh. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang tadi Ustadz sampaikan ya, dan tentunya berumroh dengan posisi badan bertato seperti itu, intinya adalah niat tulus dan ikhlasnya. Semoga pertobatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah dan tatonya jadi bernilai taat yang total. Amin ya Allah. Sebut pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat tentunya dengan pembahasan tema kita yang sangat menarik dan luar biasa, yaitu memenuhi panggilan Allah. Dan tentunya buat pemirsa yang sudah yang selalu senantiasa nonton acara kita dan tentunya pengen juga berpartisipasi dengan memberikan ataupun menanyakan hal-hal yang memang ingin ditanyakan oleh narasumber kita. Baik, dan inilah kesempatannya kita akan
tayangkan video penanya dari pemirsa yang sudah dikirimkan kepada kita. Kita akan tayangkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaman, asal Jatiranggon. Izin Ustadz mau bertanya. Saya sering nonton di TV, banyak orang yang memamerkan hartanya dan sering pergi ke luar negeri. Tapi dia belum pergi haji, baru meninggal. Gimana menurut Islam hukumnya Pak Ustadz? Apakah Islamnya sempurna? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Hasani, seperti apa tuh Ustadz? Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah keliling dunia, ke Eropa, ke Amerika, Asia, semua sudah dijalani keliling Indonesia, tetapi hanya satu yang belum, ke tanah suci. Ya. Kata Nabi, tidak sempurna jalan-jalannya atau bepergiannya sebelum ketiga tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Utamakan yang tiga ini dulu sebelum rihlah ke yang tempat-tempat yang lain. Ya. Kenapa? Karena ada keutamaan-keutamaan tadi itu. Beramal di Masjidil Haram 100.000 kebaikan, Masya Allah. Di Madinah kita beramal setara dengan 1.000 kebaikan. Di Masjidil Aqsa kita beramal kebaikan setara dengan 500 kebaikan. Masya Allah. Sedangkan jalan-jalan ke tempat yang lain itu tidak dilarang. Tetapi utamakan kepada tiga tempat ini, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, yuk kita mumpung masih ada kesempatan tadi, panggilan azan kita penuhi, panggilan umroh haji juga kita penuhi sebelum datang panggilan yang ketiga, panggilan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Memang berdasarkan ayat yang kita baca harus istita'ah, mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak wajib. Ya cukup silakan menjalankan sunnah-sunnah yang lain atau amalan-amalan yang setara dengan umroh dan haji pahalanya. Banyak sekali. Ya. Tetapi kalau orang yang tadi disebutkan oleh penanya itu mampu, maka berdosa dia. Ya. Maka mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah, kecuali misalnya sudah daftar lalu kemudian karena masa tunggu yang panjang atau karena usia dipanggil oleh Allah, maka kita doakan dia sesungguhnya sudah mendapatkan pahala hajinya kendati belum berangkat ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia pemirsa jawabannya, dan tentunya kita akan lempar ke audiens yang ada di studio kami. Baik, yang mau bertanya silahkan. Ya, silakan. Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ibrizi dari Himpunan Qori dan Qori'ah mahasiswa UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya Ustadz, banyak kejadian ketika jamaah haji belum melengkapi rukun-rukun hajinya, namun ketika sedang melakukan ibadah haji ia meninggal. Kira-kira apakah hajinya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa tuh? Ustaz Zaki silakan. Jadi ketika ibadah haji rukun-rukunnya belum terpenuhi semua terus tiba-tiba meninggal dunia. Seperti apa tuh Ustaz? Ya. Ketika berbicara mengenai meninggal dunia, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat terakhir, kata Allah, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui madza taksibu ghada, apa yang akan terjadi kepadanya untuk esok harinya. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui fi ayyi ardin tamut, di bumi mana ia akan meninggal dunia. Artinya, ketika seseorang sudah niat untuk berangkat haji atau umroh, ternyata pada saat sebelum
datang wukuf di Arafah misalnya, baru niat untuk berwukuf, dia telah meninggal dunia, artinya rukun-rukun haji belum sempat dikerjakannya. Tapi insya Allah di sisi Allah, karena memang dia niatnya sudah berhaji, insya Allah di sisi Allah ia telah dianggap melaksanakan ibadah haji. Walaupun kalau kita lihat dari segi hukumnya, ya istilahnya mungkin beliau belum bisa dipanggil Pak Haji atau Bu Haji karena belum melewati rukun-rukun hajinya. Tapi yakinlah ketika dia melaksanakan hajinya karena Allah Ta'ala, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang menghendaki dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang dia mau meninggal dunia pada saat belum melaksanakan ibadah haji, belum melaksanakan rukun-rukun hajinya. Memang belum sempurna hajinya, tapi karena dia melaksanakannya karena Allah, sudah ditanda, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di sisi Allah pun ia telah melaksanakan ibadah haji. Dan begitu nikmat Ustaz Hafiz. Ya, insya Allah pemirsa hadirin jamaah semuanya. Ketika kita meninggal dunia di Masjidil Haram, ketika kita meninggal dunia di Masjid Nabawi, di Mekah atau di Madinah, hampir setiap sholat wajib yang kita kerjakan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setelah itu kita melaksanakan sholat jenazah. Ya, kalau jamaah pernah umrah, pernah haji, pasti pernah merasakan sholat jenazah. Itu hampir setiap sholat. Ya, coba bisa kita perhatikan, masya Allah, ketika kita disolatkan oleh sekian ratus ribu orang yang ada di Masjidil Haram, sementara satu orang yang berdoa, satu orang yang sholatin kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, seakan 100.000 orang yang mendoakan kita, dikali dengan jumlah jamaah yang ada di Masjidil Haram. Berapa ratus orang yang mendoakan kita, berapa juta orang, bahkan mungkin berapa miliar orang, ketika dikalikan dengan 100.000 dikali dengan jumlah jamaah yang berada di Masjidil Haram pada saat itu. Artinya begitu nikmat. Sementara Rasulullah SAW dalam suatu qaul dikatakan, ketika kita sholat meninggal dunia lantas disolatkan minimal dengan 40 orang saja, wajabat lahul jannah, bisa jadi dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. 40 orang. Gimana kalau kita disolatkan dengan ratusan juta orang yang dikalikan dengan 100.000 kebaikan. Kalau kita wafat di Madinah, kita dimakamkan di Baqi ataupun kita disolatkan di Masjid Nabawi, masya Allah, 1.000 orang seakan yang menyolatkan satu orang itu. Begitu nikmatnya. Walaupun kita nggak boleh juga berdoa kepada Allah, doain ya besok saya mau umroh, mudah-mudahan saya mati di sana. Nggak boleh juga. Itu mah nyari-nyari itu mah. Jangan. Nyari-nyari Nggak sandungan boleh lagi. Nyari batu sandungan biar mati di sana. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu jawabannya. Ya, dan tentunya kita masih ada kesempatan ya untuk penanya kedua. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muswita dari Himpunan Qori dan Qoriah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya Ustadz, kenapa masih banyak kita temukan di lapangan bapak atau ibu-ibu haji sehingga mereka setelah haji disebut dengan Pak Haji dan Bu Haji gitu. Namun terkadang perlakuannya, bahkan perbuatannya dan omongannya tidak sesuai dengan panggilan mereka tersebut sebagai Pak Haji dan Bu Haji gitu. Apakah itu memang esensi dari haji mabrur itu belum didapatkan atau memang niat mereka untuk haji itu belum lurus lillahi ta'ala? Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz Hasan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan kepada kita, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu." Masya Allah. Siapa yang berhaji lalu dia dalam hajinya tidak berkata jorok, tidak berbuat fasik, tidak melakukan kesalahan-kesalahan, maka dia akan kembali seperti dilahirkan, seperti lahir dari ibunya suci bersih. Lalu sebaliknya bagaimana? Dia berhaji tetapi tidak seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tetap rafath, dia tetap berkata jorok, dia tetap berkata kotor, wala rafatha wala fusuqa, tetap fasik, wala jidala fil hajj, tetap melakukan jidal, perdebatan yang tidak penting. Maka orang yang
model begini, maka sesungguhnya hajinya mungkin bisa jadi yang diharapkan adalah haji mabrur, tetapi karena tidak sesuai dengan syariat dan rukunnya, maka bukannya haji mabrur tetapi haji yang mabur. Mabur. Oh, mabur. Kabur berarti ya. Tetapi kita husnudzon sama Allah, tentu semua jamaah haji diberikan pahala oleh Allah, hajinya haji yang mabrur. Ada satu kisah itu ya, para pemirsa sekalian dimuliakan Allah ya, kisah sufi. Dia sesungguhnya tidak menjalankan ibadah haji dan umrah. Begitu mau haji dan umrah sudah sekian lama dia tabung itu uangnya. Tapi begitu mau daftar haji, di sekitar kanan kirinya banyak orang yang tidak makan, itu Ustaz Hafid. Maka dengan senang hati dan kerelaan dirinya, dengan kesadaran pribadinya, uang yang sudah sekian lama dia tabung itu kemudian dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang tidak makan itu. Lalu sang imam bermimpi ya. Dalam mimpinya itu orang yang tidak berangkat haji ini justru dialah yang mendapatkan haji yang mabrur. Masya Allah. Itulah sesungguhnya makna mabrur. Mabrur itu adalah jamak dari birrun. Jadi birrun itu maknanya kebaikan. Jamaknya adalah mabrur. Jadi kelipatan kebaikan, itulah mabrur. Jadi dari berangkat dia melakukan kebaikan, di tanah suci apalagi, plus kebaikan, sampai pulang ke tanah air dia tetap membawa kebaikan itu, maka itulah ciri orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Baik, berarti itu indikasi ya, orang yang mendapatkan haji yang mabrur bukan cuma saat pelaksanaannya saja, tapi selepas ataupun setibanya sampai di tanah air, kebaikan-kebaikannya terus bertambah dan bertambah. Baik buat pemirsa, nanti akan terus kita lanjutkan, tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema memenuhi panggilan Allah. Dan tentunya tadi dijelaskan oleh dua narasumber kita ya. Dan terkhusus kepada Ustadz Jaki juga menjelaskan bagaimana tentang jawaban ya. Tentang orang yang melaksanakan ibadah haji tapi rukun-rukunnya belum semua dikerjain. Nah, tapi kita juga butuh penjelasan juga nih. Rukun-rukun hajinya tuh apa saja sih sebetulnya, biar pemirsa di rumah juga tahu seperti itu. Silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini sesungguhnya khitabnya adalah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk mengajak seluruh manusia. Tetapi jauh sebelum itu, paling tidak 3 milenium yang lalu, 3000 tahun yang lalu, sudah ada perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyeru kita semua menunaikan ibadah haji. Mari kita simak surah Al-Hajj ayat 27 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki
dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyeru kepada semua manusia, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Seru sekalian manusia untuk menunaikan ibadah haji, biarpun kita harus berjalan kaki atau mengendarai unta sampai unta itu menjadi kurus karena kita tunggangi. Min fajjin amiq, dari seluruh penjuru dunia. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia, dari Indonesia, dari seluruh penjuru dunia datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Puncak haji itu kata Nabi al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Sesungguhnya jemaah haji ini sudah mulai berdatangan dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia ya. Puncak haji itu ada di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 5 atau 6 hari saja sesungguhnya. Jadi kalau kita datang jelang haji memang penuh. Semua akses menuju ke tanah suci itu sudah sekat-sekat. Sehingga jamaah dari Indonesia datangnya jauh lebih awal sebelum puncak ibadah haji itu. Gelombang pertama ya, rombongan pertama itu sudah ada. Sudah datang duluan. Jauh sebelum itu, bahkan sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Padahal puncak ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan haji telah ditentukan waktunya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya di tanggal Dzulhijjah. Semua orang yang berkumpul di Makkah menuju didorong semuanya ke Arafah. Ya, menuju Arafah. Disitulah puncak ibadah haji sesungguhnya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi, al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Dari kapan? Dari tanggal 8 semua orang didorong ke Arafah. Bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, jutaan manusia. Seluruh ras, seluruh bangsa, seluruh warna kulit sama semuanya. Berstatus sama, sudah memakai kain ihram, menuju ke Arafah. Bahkan saking banyaknya itu berangkat ba'da zuhur, nyampe itu baru malam itu. Atau ada juga yang sampai besoknya. Nah puncak di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah ketika adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau matahari tergelincir sedikit menunjukkan waktu zuhur, maka seluruh jamaah haji termasuk jamaah haji Indonesia di situ waktu wukuf, dan siapa yang berdoa di waktu Arafah itu maka mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka jamaah haji itu menyiapkan catatannya banyak banget. Padahal yang didoa, kau tahu yang ku mau. Doa secara keseluruhan. Cukup. Dibacain untuk si A, si B, si C, terus satu kampung yang nganter itu kata Ustaz Zaki tadi ada sekian bus, diabsenin semua. Ya Allah, doa untuk kebaikan suami, istri, anak, cucu, cici, terus. Kenapa? Karena puncak ibadah haji itu al-hajju Arafah. Dan siapa yang berdoa di waktu Arafah itu, maka mustajab doanya. Salat duhur dijamak ke salat asar. Sampai kapan waktu Arafah? Sampai tergelincirnya matahari, itu menunjukkan waktu wukuf selesai, ditandai dengan waktu maghrib. Lalu kemudian dari maghrib itu sholat berjamaah, semua jamaah diarahkan untuk sholat maghrib dan isya di jamak takdim. Di tahun 2018 saya menjadi ketua kloter, membawahi ada 400 jamaah. Kita harus semua sampaikan di waktu wukuf di Arafah, di wukuf itu, waktu wukuf itu kita diminta untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك la syarika lak. Terus dengan doa sampai waktu maghrib. Lalu kita sholat maghrib dan isya. Setelah itu kita didorong untuk ke Muzdalifah. Waktu ke Muzdalifah itu sesungguhnya sebentar, tetapi karena padat orang sampai kemudian kita harus bermalam di Muzdalifah meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya turun dari bus untuk mengambil kerikil untuk mempersiapkan kita lontar jumrah. Berapa kerikilnya? Kalau yang nafar awal ula di tanggal 10 itu hanya lontar jumrah Aqabah 7 ya. Lalu di hari keduanya ula usto Aqabah 77 kali berarti 21. 7 kali 21 ya. Lalu kemudian ini tanggal 10 di melontar jumrah Aqabah saja sekali. Lalu tanggal 11 ula usto Aqabah 7 lagi. Tanggal 12 ula usto Aqabah. Bagi yang nafar awal di tanggal 12 kembali setelah dari Muzdalifah kemudian bermalam di Mina 3 hari, 2 sampai 3 hari. Bagi yang nafar awal sampai tanggal 12. Bagi yang nafar thani sampai tanggal 13 sebelum waktu maghrib, maka dipastikan sudah wukuf kembali ke tanah haram, kembali ke Makkah untuk menunaikan tawaf, lalu sa'i, tahallul, selesailah waktu haji. Hanya tanggal itu saja, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka jadilah insyaallah haji kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah insyaallah. Hari ini kita masih membayangkan ya. Mudah-mudahan kelak kita berada di tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih penjelasan yang luar biasa Ustaz. Dan tentunya kita kasih kesempatan lagi pemirsa yang sudah mengirimkan video dan kita akan tayangkan video pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Aprianti. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Sekarang ini masa antri untuk berhaji sangatlah lama. Dan juga biayanya sangatlah mahal. Apakah boleh kita mengganti ibadah haji dengan ibadah umroh? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki silakan. Sebagaimana yang tadi sudah kita singgung mengenai antrian haji yang luar biasa. Untuk saat ini sebenarnya jamaah yang sudah mendapatkan porsi, kita ada aplikasi yang disebut dengan Haji Pintar ya. Jadi kita bisa mengetahui di sana, tinggal masukkan nomor porsi kita, kemudian nanti ada estimasi keberangkatan berapa tahun. Tapi memang untuk wilayah kita yang stay sekarang kita di Jabodetabek, untuk saat ini sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, banyak di antara kita yang bertanya apakah kita harus mundur? Kalau udah daftar, jangan. Nggak perlu kita mundur, biar nanti Allah yang berbicara, takdir yang menentukan kita, apakah kita sampai atau tidak. Tapi kalau belum yang mendaftar, kalau kita lihat memang umur kita masih memungkinkan, saat ini usia kita 30, 40 atau mungkin 45, oke lah. Ya, kita boleh daftar haji karena memang yang didahulukan kewajiban kita adalah haji, bukan umroh. Sehingga yang lebih afdal adalah daftar haji terlebih dahulu. Ya, tapi ketika umur kita atau usia kita masih memungkinkan untuk berangkat haji, ya. Nah, tapi kalau umur kita, usia kita sudah habis pensiun, dapat uang pensiunan, usia pensiun 55 tahun, 60 tahun, mau daftar haji, kapan mau berangkatnya? Ya. Jadi kalau memang umurnya sudah di atas 60 tahun, tidak ada salahnya bismillah. Bukan berniat untuk mendahulukan yang sunnah, tapi untuk mengalap keberkahan agar kita sebelum kita wafat, sebelum kita menghadap Allah, kita sempat sujud di Baitullah. Kita sempat sujud di depan makam Nabi di Raudhah. Yang mana Raudhah itu adalah taman daripada teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita luruskan bukan karena kita ingin dipanggil Pak Haji, bukan karena ingin kita sudah dianggap bisa berangkat umrah, bukan, karena semata-mata ini adalah benar-benar memenuhi panggilan Allah. Siapa yang tidak sedih, siapa yang tidak terharu ketika selama ini kita hanya sholat, kita hanya mengatakan usolli fardhu maghribi thalatha rakaati mustaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat. Ternyata kiblat yang selama ini kita ucapkan sehari 5 kali dalam sholat kita
Ya Allah, kiblatnya ada di depan kita. Ka'bah ada di depan kita ketika kita sholat di Masjidil Haram. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tahiyat akhir kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata nabinya ada di depan kita ketika kita berada di Raudhah. Apakah itu bukan suatu keinginan dari kita semua, impian dari kita semua, yang mungkin saat ini gambar Ka'bah mungkin hanya ada di sejadah kita. Yang mungkin selama ini mungkin gambar Ka'bah cuma ada di ruang tamu kita. Tapi saat ini ya Allah, kita benar-benar ada di depan Ka'bah. Yang mana di Masjidil Haram itu setiap harinya Allah menurunkan hampir 120 rahmat di Masjidil Haram. Siapa saja yang akan mendapatkan rahmat itu? 60 rahmat untuk mereka yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka dapat 60 rahmat. 40 rahmat buat siapa? Untuk mereka yang sholat. Mereka yang sholat di Masjidil Haram dapat 40 rahmat dari Allah. 20 rahmat lagi buat siapa? Buat mereka yang memandang Ka'bah dengan keimanan kepada Allah. Cuma liatin Ka'bah doang. Cuma memandang Ka'bah, ya Allah, ini adalah panggilanmu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa terus berziarah ke Baitullah. Seraya dia berdoa, hanya memandang. Dia mendapat 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dengan satu rahmat saja dia bisa jadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zaki atas penjelasan dari pertanyaan pemirsa yang sudah mengirimkan kepada kita. Dan tentunya masih ada kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abizar Al-Ghifari dari Himpunan Qorih dan Qoriah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, ada seorang ibu yang sudah berusia lanjut itu berkata kepada anak-anaknya, "Nak, sebelum ibu meninggal dunia karena usia sudah lanjut, ibu sangat ingin berangkat umroh. Tapi ibu sendiri belum mampu karena belum ada duitnya," gitu Ustadz. Nah, kemudian dengan ikhtiar dari anak-anaknya ini, salah satunya yaitu meminjam duit ke, misalkan yang kita seperti sekarang kan ada pinjaman online gitu Ustaz, pinjol segala macam. Nah, akhirnya berangkatlah ibunya tersebut, namun pada akhirnya anak-anaknya ini terlilit hutang Ustaz hidupnya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih Ustadz dalam pandangan Islam sendiri? Itu kan sama aja kan ibaratnya memaksakan gitu. Sedangkan yang kita tahu haji atau umroh itu ya mampu secara finansial, tidak memaksakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tuh Ustadz? Baik, dulu pernah terjadi begitu. Ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini penduduk surga yang ada di dunia, penghuni langit, maklumun fis sama wa majhulun fil ard. Populer, terkenal di langit. Para malaikat sudah tahu nih kepopulerannya, tapi di dunia tidak dikenal. Dulu keinginan orang tuanya, ibunya pengen hanya satu, pengen menunaikan ibadah haji. Apa yang terjadi dengan keterbatasannya, keterbatasan uang, keterbatasan tenaga dan seterusnya, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Tentu perjalanannya panjang ceritanya, dari belajar menggendong kambing, bolak-balik naik ke atas dari kecil sampai besar sehingga Uwais Al-Qarni kuat. Ini bentuk dari Uwais Al-Qarni birrul walidainnya. Dalam konteks ini bagus, ingin menghajikan orang tua. Nah, tetapi ada lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana memaksakan dengan pinjam ke online, pinjol dan seterusnya? Ini sesuai dengan ayat tadi, tidak termasuk walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Belum termasuk berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Maka oleh karena itu tidak perlu untuk memaksakan karena tidak ada kewajiban. Yang ada adalah silakan menjalankan syariat-syariat sesuai dengan ketentuan ya. Sehingga
amalan-amalan itu insya Allah juga sama seperti berpahala umroh dan haji. Ini yang harus dilakukan. Kalau itu dilakukan misalnya pinjam online dan seterusnya, maka itu justru menjadi madharat, bahkan menjadi dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tentunya belum jadi kewajiban ya, Ustaz, ya, orang yang seperti itu. Malah jadi beban, jadi ya setelah berangkat jadi beban yang harus ditanggung untuk selalu dibayar. Bahkan sangat mengerikan sekali ya orang-orang yang terlihat pinjol. Dan tentunya buat pemirsa, luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang setia dan semangat sampai di penghujung episode kali ini. Dan tentunya di segmen terakhir ini kita ingin mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari kedua narasumber kita. Dan tentunya sebelum kesimpulan mungkin saya akan bertanya sedikit. Untuk orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur, apa sih ganjarannya, Ustaz? Iya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, muttafaq alaih. Antara umroh ke umroh, satu umroh ke umroh yang lain, kaffaratul lima bainahuma, sebagai penebus kesalahan dosa-dosa kita. Seperti kerak yang ada di besi, ya. Lalu kemudian dengan umroh satu ke umroh berikutnya itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di besi itu, saking berkaratnya itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal, tidak ada balasan kecuali balasan itu dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mestinya, ini sebagai otokritik juga buat kita semua, jamaah yang ratusan ribu, 220 ribu lebih jamaah haji setiap tahunnya, mestinya mereka itu sebagai duta-duta untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Maka mestinya tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Mestinya tidak ada lagi kejahatan-kejahatan di Indonesia. Karena terlalu banyak jamaah hajinya. Dan indikasi dari haji mabrur itu adalah manakala kebaikan-kebaikan baik dirinya, keluarganya, dan berimbas kepada bangsa dan negara. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya di akhir ini kesimpulan apa yang bisa diberikan oleh narasumber tamu kita yaitu Ustaz Zaki. Silakan Ustaz. Iya. Ketika bicara mengenai haji dan umroh, poin yang paling utama adalah jangan pernah mengaitkan dengan urusan dunia. Kalau kita kaitkan dengan urusan dunia, yang ada kita nggak bakal berangkat umroh. Kita nggak bakal ada berangkat haji. Yang ada dalam hati kita adalah ketika kita mau daftar umroh taruh sekarang misalnya biayanya 30 juta atau 35 juta dengan segala macam keperluannya. Kalau dikaitkan dengan keperluan dunia kita, nggak bakal kita mau berangkat umroh. Yang ada kita hanya akan menjadi kaum mendingan. Mendingan juga lunasin cicilan, mendingan juga betulin rumah, mendingan dibuat ini, dibuat itu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam surat At-Tolak, apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kuncinya adalah takwa. Kelak nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Dan Allah akan memberikan rizki kepada kita dari yang tidak pernah kita duga sama sekali. Ketika Allah sudah memampukan kita, dari segi jasadia kita sudah mampu. Kita masih kuat. Dari segi malia kita lagi ada rezeki. Dari segi waktu kita masih ada. Keimanan kita lagi tebal. Maka pada saat itu kita sudah mempunyai nisab, sudah mempunyai kewajiban untuk dapat berangkat haji atau berangkat umroh. Ketika kita pending, nanti duitnya berkurang, nanti tabungan saya berkurang, nanti untuk tahun besok rencana ini nggak jadi dong.
maka disitulah bisa jadi akan timbul dosa yang akan dapat. Kenapa? Karena semuanya sudah memungkinkan, tapi dia tidak untuk memenuhi panggilan Allah. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Dan dari Ustaz Hasani, kesimpulan apa yang bisa disampaikan singkat? Umrah itu kafaratul dzunub. Umrah itu menghapus dosa-dosa. Umrah itu kebaikan. Umrah itu sesungguhnya bernilai pahala ketika hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dan di akhir segmen ini tentunya kita berharap akan sama-sama berzikir, kemudian bersalawat, bermuhasabah dan berdoa. Semoga kita semua yang hadir dan semua yang menyaksikan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat umroh maupun haji. Silakan pada Ustadz Mahfuzul Huluki. Terima kasih Ustaz. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jamaah yang di studio dan juga guru-guru kita semua, kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca sholawat. Mudah-mudahan wasilah daripada zikir, daripada sholawat kita, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa berangkat ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu ya Allah, karena begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Tetapi kami masih belum mampu untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal mannu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada kedua narasumber kita. Ya, pertama yaitu Dr. Hasani Ahmad Said MA. Terima kasih juga kepada Ustadz Zaki Mubarak SOSI CDI. Terima kasih juga Ustadz Mahfuzul Huluki. Terima kasih juga kepada Raudhah Voice dan juga seluruh jamaah yang di studio yaitu Himpunan Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta. Pimpinannya itu Ustadz Robi dan juga kepada seluruh pemirsa dan kerabat kerja yang bertugas. Semoga doa-doa kita yang tadi disampaikan oleh guru kita, semoga diijabah oleh Allah. Kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu menjalankan ibadah haji. Semoga acara ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.